Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, serta waktu luang, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Dosen Rizky Anfani SEI MSI, serta jajaran ibu bapak dosen lainnya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah bersedia menonton video presentasi kami. Baiklah, kami dari kelas Ekonomi Mikro C, kelompok 3, hendak menjelaskan presentasi mengenai perubahan permintaan dan jumlah yang diminta. Saya Kinasi Asafina Salma selaku moderator. Selanjutnya materi presentasi akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Hidayati Nailil Karomah, pemateri kedua Raihan Saputra, pemateri ketiga Aprilia Putri Raurenza, serta pemateri keempat M. Ali Marwan Chamid. Perubahan permintaan dan jumlah yang diminta. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi dan cenderung tak terbatas. Lalu ada hukum permintaan. Hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Lalu ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 6. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Selera. 3. Pendapatan. 4. Jumlah penduduk. 5. Harapan atau ekspektasi. Yang keenam, harga barang lain yang berhubungan. Lalu ada juga jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan ada 2, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif itu sendiri memiliki artian yaitu adanya permintaan konsumen atau pembeli yang disertai dengan kemampuan membayar. Pada kondisi ini, pembeli butuh, mampu, dan mau membayar harganya. Sedangkan permintaan potensial adanya kemampuan membeli tetapi belum melaksanakan pembelian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan antara perbedaan perubahan jumlah yang diminta dan perbedaan perubahan permintaan. Perubahan jumlah yang diminta ialah perubahan jumlah yang barang yang terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Sedangkan perubahan permintaan adalah perubahan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen, di mana faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan permintaan selain harga berubah, seperti pendapatan, selera, harga, barang lain, dan sebagainya. Berikutnya, ini adalah contoh kurva yang menyimpulkan bahwa ketika harga naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan pun akan naik. Begitu pula sebaliknya. Tentu saja ini mengingat adanya azas ceteris paribus. Azas tersebut biasanya menyatakan tentang operasional antara harga dan kuantitas barang. Perubahan permintaan akan menggeser kurva, sedangkan perubahan jumlah yang diminta mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva. Itu dari kami.
dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Oke, saya di sini akan menyampaikan tentang kurva demand. Kurva demand itu apa sih? Kurva demand merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Untuk menggambarkan kurva permintaan, harga dianggap sebagai faktor dominan yang mempengaruhi permintaan. Ada dua bentuk perubahan permintaan. Yang pertama, pergerakan di sepanjang kurva. Pergerakan di sepanjang kurva dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga. Seperti yang sudah kita pelajari, semakin tinggi harga, maka semakin rendah tingkat penawaran suatu barang atau jasa. Dan yang kedua, pergerakan kurva permintaan. Pergeseran mengubah posisi kurva permintaan ke arah kanan atau ke kiri kurva. Jika terjadi kenaikan permintaan, maka kurva bergeser ke sebelah kanan kurva semula dan sebaliknya. Pergeseran kurva disebabkan oleh faktor lain di luar harga mengalami perubahan, seperti pendapatan, harga barang-barang lain, perubahan selera konsumen, harapan konsumen, dan jumlah konsumen. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ali Marwan. Contoh pergeseran kurva permintaan. Dalam kasus tes di samping, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kuantitas permintaan naik jika 1. Pendapatan konsumen naik, 2. Harga kopi naik, substitusi, 3. Harga gula turun, pelengkap, konsumen selera dengan teh daripada kopi, 5. Jumlah peminat teh meningkat. Dan di sampingnya ini adalah gambaran dari kurva permintaan yang permintaan naik. Contohnya sebagai di samping kanan berikut ini, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see